wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uda Rasyalia Saraswati U dengan NIM J1A1211095. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian perencanaan dan perencanaan kesehatan. Dimulai dari perencanaan adalah secara awam dan sederhana dapat dikatakan bahwa perencanaan itu adalah suatu proses di mana menghasilkan uraian yang lengkap dan terperinci mengenai suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, hasil dari perencanaan adalah rencana atau plan. Sedangkan perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan program-program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Putri Angelika dengan NIM J1A1211009. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur perencanaan. Rencana yang baik pada umumnya memuat 6 unsur, yaitu what, why, where, when, who, dan how. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara ilmiah, artinya atas hasil analisis data, informasi, dan fakta, supaya terencana yang dibuat itu relatif baik, pelaksanaannya mudah, dan tujuan yang diinginkan akan tercapai. Pertanyaannya berupa secara ini. Yang pertama, what atau apa yang akan dicapai. Yang kedua, why atau mengapa itu menjadi sasaran. Yang ketiga, where atau di mana tempat setiap kegiatan harus dikerjakan. Yang keempat yaitu when atau kapan rencana akan dilakukan. Yang kelima, who, siapa yang akan melakukannya. Yang keenam, how, bagaimana mengerjakannya. Oleh sebab itu, perencanaan yang baik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tujuan organisasi. Menjelaskan rencana apa yang menjadi tujuan. Tujuan tersebut dapat bersifat material untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, maupun bersifat moral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, diantaranya dalam melayani masyarakat. Yang kedua, organisasi politik merupakan peraturan atau pedoman yang digariskan bagi tindakan organisasi untuk mencapai tujuan dengan hasil yang baik. Selanjutnya, yang ketiga, prosedur. Memuat prosedur, yakni urutan pelaksanaan yang harus dilakukan dalam melakukan tindakan. Yang keempat, anggaran belanja, yaitu ikhtisar dari hasil-hasil yang diharapkan tercapai dan pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut, yakni dinyatakan dalam angka. Yang kelima, program kerja merupakan rangkaian tindakan untuk waktu yang akan datang. Suatu perencanaan yang kompresif harus memperhatikan unsur-unsur penting sebagai berikut. Yang pertama, visi dan misi. Yang kedua, permasalahan, penyebab, dan prioritasnya. Yang ketiga, tujuan rencana pemecahan masalah. Yang keempat, kebijakan kesehatan. Yang kelima, rencana usulan kegiatan. Dan yang terakhir, rencana pelaksanaan kegiatan dan perkiraan hambatan. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Julia Stuti dengan NIM J1A1211083. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tingkatan perencanaan. Tingkatan perencanaan pada pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas. Baik, perkenalkan, nama saya Nurmila Sari dengan NIM J1A1211059. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai syarat-syarat dari perencanaan. Syarat-syarat dari perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, menguraikan aktivitas yang lengkap. Yang ketiga, jangka waktu pelaksanaan harus jelas. Yang keempat, memiliki job description yang jelas. Yang kelima, ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang keenam, mencantumkan standar yang dipakai untuk mengukur keberhasilan. Yang ketujuh, berpedoman kepada sistem yang sedang berlaku. Yang kedelapan, bersifat simpel. Dan yang terakhir, bersifat fleksibel. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan bagi organisasi kesehatan adalah manajer dan staf organisasi kesehatan tersebut agar dapat mengetahui
tujuan yang ingin dicapai, organisasi dan cara mencapainya. Kemudian jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan. Kemudian sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan. Kemudian bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan. Selanjutnya, aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan dapat dilaksanakan secara teratur. Ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perencanaan. Perencanaan atau rencana itu sendiri banyak macamnya. Antara lain, yang pertama dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana yang meliputi rencana jangka panjang yang berlaku antara 10 sampai 25 tahun. Yang kedua, rencana jangka menengah yang berlaku antara 5 sampai 7 tahun. Yang ketiga, rencana jangka pendek umumnya hanya berlaku untuk 1 tahun. Kemudian yang kedua dilihat dari tingkatannya. Yang pertama, rencana induk lebih menitikberatkan uraian kebijakan organisasi. Rencana ini mempunyai tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang luas. Yang kedua, rencana operasional lebih menitikberatkan pada pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan suatu program. Yang ketiga, rencana harian ialah rencana harian yang bersifat rutin. Baik, kemudian yang ketiga ditinjau dari ruang lingkupnya, meliputi yang pertama rencana strategis, berisikan uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Yang kedua, rencana taktis, ialah rencana yang berisi uraian yang bersifat jangka pendek, mudah menyelesaikan kegiatan-kegiatannya asalkan tujuannya tidak berubah. Yang ketiga, rencana menyeluruh, ialah rencana yang mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap. Dan yang keempat, rencana terintegrasi, ialah rencana yang mengandung uraian yang menyeluruh bersifat terpadu misalnya dengan program lain di luar kesehatan. Selanjutnya, aspek politis dan ekonomi perencanaan kesehatan. Yang pertama, aspek politis perencanaan kesehatan. Kelihatannya politis kesehatan agak terbelakang dan termarginalkan atau underdeveloped and marginalized. Tidak ada penjelasan secara sederhana dalam kealpan ini. Perlakuan kesehatan sebagai politik hampir merupakan hasil interaksi dari sebuah isu yang demikian kompleks. Penerapan dari aspek politis yaitu dari politis kesehatan ini yaitu membuat undang-undang tembakau, meningkatkan cukai rokok agar dapat menekan jumlah konsumsi rokok di Indonesia. Yang selanjutnya, aspek ekonomi. Ilmu ekonomi kesehatan adalah penerapan teori, konsep, dan teknik ekonomi dalam bidang kesehatan. Integrasi dari dua cabang ilmu yaitu ilmu ekonomi dan ilmu kesehatan masyarakat. Selama ini, dimensi ekonomi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan masih jarang atau sedikit mendapatkan perhatian. Penerapan aspek ekonomi dalam kesehatan. Penerapan ilmu ekonomi dengan fokus pada efisiensi kesehatan dengan fokus kepentingan individu terkadang sulit karena kekasan sektor kesehatan. Misalnya, pada penyakit koma yang harus dibantu dengan alat bantu pernafasan menjadi tidak efisien secara ekonomi. Selanjutnya, contoh dari perencanaan dalam bidang kesehatan yaitu diambil di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana mereka meluncurkan program Trisula untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Pengendalian Trisula ini berupa 3 upaya pengendalian, yaitu penelusuran kontak secara masif, melakukan tes secara intensif, dan mengedukasi masyarakat, di mana tidak lain tujuan dari program ini untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di wilayah Sulawesi Selatan. Terkait dengan materi perencanaan, di mana pada saat kita merancang suatu kegiatan atau program harus didasari dengan rencana sebelumnya agar kegiatan atau program yang kita laksanakan akan berjalan dengan sukses dan baik. Kami